Yang jelas Abah menggunakan waktu adalah untuk baru beberapa ya, nanti amaliyah termasuk apa yang harus diucapkan dan lain termasuk juga sholawat. Insya Allah Abah ijazahkan semuanya. Termasuk ada sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ad-duril azhar wal yaqutil ahmar wa nuril adhar wa syirillahil akbar. Itu adalah sholawat yang luar biasa. Atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub al-alil qadri wal adimil jah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, sholawat itu selalu pada tubuhmu. Termasuk juga sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqad. Termasuk juga sholawat itu adalah, kenapa? Buat teman-teman MDNH adalah selalu setiap habis sholat, amalkan itu sholawat. Karena sholawat nariyah adalah tentang tubuhmu juga. Dari semua ya. Tanhalu bil uqad adalah ibaratkan benang yang kusut. Tadi ngejelimet begitu, maka insya Allah dengan sholawat nariyah maka akan diluruhkan tadi semua. Tanhalu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqdu bil hawaij wa tunalu bihi raghaib wa husnul khawatim. Di penghujungnya adalah husnul khatimah ya. Ini selamat malam ya buat sahabat ya se-Nusantara. Abah masih dari Bangkok ya malam hari ini. Pada malam hari ini insya Allah kita akan lebih ngobrol tentang hal yang lebih pemali ya dari semua. Sengaja dibikin malam karena tadi barangkali kalau di malam seperti ini yang menontonnya lebih terbatas gitu ya. Assalamualaikum ya malaikat jamal, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya rijalul gaib, assalamualaikum ya miftahul gaib, assalamualaikum ya syahidi Abdul Qadir Jalani, assalamualaikum ya syahiduna wa mursiduna Ahmad sahibul wafatajul. Bismillahi nuri nuru nurullah nuru rabbi bihaqi nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Nusantara, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Sahabat, malam hari ini biasanya Abah live jam 8 ya, karena barusan ada acara dulu ya, dan juga ada kegiatan apa namanya untuk menyambungkan dengan saudara-saudara batin yang ada di Bangkok ya, dan juga yang ada di Patani apa namanya Thailand ya sahabat. Maka pada malam hari ini baru bisa untuk berkomunikasi dengan teman-teman semua, dan pada malam hari ini adalah sebagaimana yang Abah sudah bagikan dengan teman-teman di Thailand, ini adalah bagaimana amalia harian adalah, pertama adalah cara tercepat untuk menghidupkan jiwa kita adalah, kemudian adalah bagaimana meningkatkan adalah kesadaran kita adalah,
dan juga bagaimana menghadapi sahabat setiap hari, bahwa dalam kehidupan kita ini tidak sendiri, sahabat, bahwa ada dunia paralel yang kalian tidak pahami ya. Maka kita harus senantiasa di dalam hidup itu punya segala hal tadi semua. Ya seperti halnya saja di dunia. Kita kalau kalian gerah, ya kalian membutuhkan kipas ya. Kalau kalian membutuhkan banyak hal, maka di dunia ini oleh Allah dilengkapi dengan segalanya. Demikian pula sahabat dengan alam yang tidak kalian lihat ya, alam yang tidak kalian bisa secara nyata, tetapi bisa kalian rasakan sebenarnya. Maka barangkali pada malam hari ini adalah bagaimana kita adalah menjadi makhluk yang yang bebas ya, terbang ya, dalam arti tidak terikat ya dengan keadaan-keadaan ya dalam kehidupan nyata semacam ini ya. Di antaranya adalah bagaimana zikirnya, bagaimana itikodnya, kemudian ini penting ya sahabat. Jadi di antara salah satu yang membuat kita perasaan adalah sempit ya, karena kita hidup di alam ini tidak sendiri ya. Ada bangsa jin yang sebetulnya ada bangsa kehidupan goib yang kalian tidak sadari. Dan terkadang kalau seandainya energi mereka itu adalah kuat, maka kalian yang kalah. Maka kalian terasa hidup sempit, dan terasa adalah masalahnya banyak, terasa lebih panas. Di rumah terasa lebih panas, kemudian di hati kalian juga terasa lebih panas tadi semua. Walaupun kalian sholatkan sekalipun, dikirkan, tapi kok merasa gelisah. Nah itulah sebenarnya ada energi yang sebetulnya tidak ada di sekitar kita, yang kadang-kadang kita di luar kesadaran kita ya. Tadi malam Abah juga sempat bentrok energi tinggal di sebuah hotel. Itu juga bisa terjadi adalah benturan energi. Nah, terkadang benturan energi itu juga makanya tadi sebenarnya pada saat kalian suka duduk di mana tahu-tahu kesurupan, itu sebetulnya benturan energi. Tadi cuma kalian nggak paham tadi semua ya. Nah pada malam hari ini diantaranya adalah amaliyah yang bisa kita lakukan dimanapun kita berada, bahwa kita adalah selalu selaras dengan keadaan energi semesta, gitu kan. Setiap helaan nafas kita adalah penuh dengan keberkahan. Helaan nafas kita adalah direspon sahabat oleh lingkungan kita. Karena direspon oleh lingkungan kita itu adalah sangat penting kepada kita. Maka yang pertama ditumbuhkan adalah sebenarnya adalah rasa damai, rasa tenang dari semua. Ada yang bertanya ke Abah, kenapa sih saya kok dikir kok kayaknya perasaan nggak ada berubah gitu. Kok saya dikir kok juga makin gelisah gitu kan tadi semua. Iya, tadi semua. Jadi tidak semua perkara selesai. Terkadang itulah ada yang bisa dengan perlu kita sedekah di hari tertentu gitu kan tadi. Dikir tidak otomatis serta merta bahwa dikir itu akan berpengaruh. Terkadang itulah warid yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kadang-kadang berbeda satu dengan yang lainnya. Maka pada malam hari ini adalah yang harus selalu dibangun kesadaran adalah menghadirkan, menghidupkan adalah bahwa sesungguhnya sadari sebenar-benarnya diri kita adalah Nur Muhammad. Nah itu ya, supaya kita dimanapun berada, duduk dimanapun berada adalah kamu tidak akan berbenturan energi. Bahwa sadari bahwa sesungguhnya sebenar-benarnya diri dohirku Nur Muhammad, dan sebenar-benarnya diri batinku adalah Nur Muhammad. Maka bacakanlah kepada segala sesuatu Bismillahirrahmanirrahim, nuru, nurullah, nurul rabbi, bihaqi Nur Muhammad. Itu. Ya, kalian mau makan, mau minum, ataupun berada pada satu tempat, apakah di hotel, apakah di hutan, apakah kalian punya kontrakan baru, rumah baru, ya, maka buatlah energinya itu adalah sejalan dengan kita, sejalan dengan kita, sahabat. Maka bacakanlah tadi, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Abdul Jabbar, ya.
Jadi Abdul Jabbar itu adalah sesungguhnya adalah semua jin itu adalah punya penunggunya. Jin, maka sesungguhnya pada saat kau panggil adalah nama Abdul Jabbar, maka sesungguhnya apapun jinnya itu, ya di negara manapun kamu berada, bagaimanapun keadaannya, maka jin itu adalah akan bersahabat dengan dirimu. Dalam arti bukan bersahabat, artinya tidak akan menimbulkan benturan energi pada dirimu. Ya, maka engkau akan merasakan kok kayaknya saya nyaman sekali, tenang, damai gitu ya. Tadi, jadi kalau yang kita, kalau kan tadi Amalia yang sengaja Abah jawab pada malam hari ini sesuai permintaan yang Abah tidak bisa jawab di siang hari adalah maka malam hari ini Abah jawab gitu kan tadi. Jadi sadari bahwa dimanapun kita berada sebagai Nur Muhammad, apalagi pada saat kita dikir, maka dikir yang dikir itu siapa gitu kan tadi. Dari zikir ma'agoflatin, kepada zikir ma'ayakdotin, kepada zikir hudurin, situlah sebetulnya. Hadirkan tadi semua. Rasakan sesungguhnya adalah dengan hidup kita itulah untuk buat kita menyambungkan diri kita, sadar pada hidup tadi semua. Maka itu ya sahabat, jadi yang pertama adalah bagaimanapun dimanapun ya. Nah kemudian kamu kalau seandainya kamu berada di mana, apakah di gunungkah, di sawahkah, di lautankah, semua itu tempat punya nama. Makanya nama setiap benda itu punya nama. Misalnya benda ini namanya golok, ini namanya apa, itu punya nama. Setiap segala sesuatu itu punya nama, dan setiap yang punya nama itu punya penjaga. Nah itu yang harus dipahami ya. Maka kata Abah, kalian bacakan segala apapun selain bismillahi syafi, bismillahi kafi, bismillahi ma'afi, bismillahi ladila yaduru ma'asmihi syayun huwa samun alim. Bacalah bismillahi nuri, nuru, nurullah, nurul rabbi, bihaqi nur Muhammad. Pada segala sesuatu. Jangan anggap sepele karena segala sesuatu adalah ada energinya. Terkadang di makanan tersebut, sahabat, yang kamu makan itu sebenarnya adalah membawa adalah kisah adalah panjang ya, sesuatu yang ada pada makanan itu, dan makanan itu menjadi media gitu kan. Tapi pada saat kita netralkan dengan kita baca bismillahirrahmanirrahim, nuri, nuru, nurullah, nurul rabbi, bihaqi nur Muhammad tadi semua. Nah itu yang pertama adalah yang kita pada saat dimanapun berada. Nah kemudian yang kedua, bahwa daratan punya penjaga, lautan punya penjaga, gunung pun punya penjaga. Ya Mas Ardi, Mas siapalah yang bertanya, sengaja Abah jawab pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah yang kedua, sebelum kita berbicara kepada penjaga, pada mereka, bacalah bahwa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin, tapi khusus kepada untuk pada saat kamu barangkali adalah di daerah yang dimanapun berada, karena semua tempat itu sahabat sudah diliputi oleh bangsa jin sebetulnya. Bangsa mereka itu adalah bangsa yang pada saat Allah qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin, mereka itu dilaknat, maka mereka itu nggak ada kematian sahabat. Maka oleh karena itu jumlah mereka itu sangat banyak. Karena jumlah mereka sangat banyak, maka yang timbul kepada dirimu adalah ketidakdamaian ke hatimu. Di rumahmu terasa panas tadi semua. Anak-anakmu tiba-tiba bereaksi. Istrimu yang biasanya baik-baik saja agak sedikit ini kan tadi semua. Kamarmu yang biasanya membuat engkau damai, tapi pada hari itu, nah itu biasanya sudah mulai ada. Maka disunahkan kepada istri kalian juga sahabat adalah bagaimana membersihkan tempat tidur. 3 jam sebetulnya. Setiap 3 jam sebelum tidur bagaimanapun, maka kenapa baginda Nabi mensunahkan seolah-olah mengepruk, membersihkan dengan sapu lidi. Kalau bisa malah adalah bukan sapu lidi, tetapi adalah yang lebih dasar untuk membersihkan segala yang negatif-negatif adalah menggunakan itu. Menggunakan sapu aren. Ya dari aren itu. Maka kalau kalian ada di daerah kalian ada aren ya, itu dijadikan kayak sapu lidi, itu khusus membersihkan tempat tidur. Itu punya sapu aren itu adalah salah satu adalah yang bisa juga adalah mengusir tadi ya
Jadi jangan gegabah dalam hidup bahwa segalanya sesuatu adalah ada ilmunya, ada metodologinya, ada caranya, tadi semua ya. Apalagi rumah yang ditinggalkan 1 hari, 2 hari, 3 hari. 3 jam saja ada hadis yang mengatakan adalah bersihkan sebelum kamu tidur lah minimal. Menggunakan sapu tadi. Dengan bismillahirrahmanirrahim, nurullah, nurul rabbi, bihaqi nur Muhammad. Supaya tempat tidurmu adalah tempat tidur yang nyaman, yang tidak membahayakan. Ya. Jadi itu yang kedua ya, setelah baca bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Abdul Jabbar. Jadi Abah jajakan nanti sekaligus di belakang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Abdul Jabbar. Abdul Jabbar itu adalah nama dia yang merupakan apa namanya seolah-olah kepala satpam dari antara apa namanya jin ibrit itu yang mereka takut disebutkan nama Abdul Jabbar. Itu boleh kalian sebutkan tadi semua ya. Nah demikian pula pada saat kalian mau minum, mau makan, karena kalian nggak ngerti. Sebetulnya kadang-kadang makhluk-makhluk begitu ada pada minuman, pada makanan. Tetapi karena kalian nggak sadar, akhirnya menjadikan tubuh kita ini adalah menjadi malah kurang sadar gitu kan tadi. Banyak gelisah. Karena kalau hidup sudah banyak gelisah, sahabat, itu tandanya ada sesuatu dengan dirimu. Ya. Nah itu ya, ada gelisah itu ada penumpang yang ada pada diri kita semua. Sebagaimana yang Abah rasakan kemarin, Abah pindah hotel, sengaja malam hari ini Abah tidak lagi di hotel yang kemarin. Karena ada benturan energi sehingga ya tadi, hanya orang itu nggak paham tadi semua ya. Nah itu ya, ada beberapa yang apa namanya, yang harus kita lakukan. Demikian pula pada saat kita pergi, bagaimana ke laut, bagaimana ke daratan dan lain sebagainya. Adalah juga minimal membaca bismillahirrahmanirrahim, nurullah, nurul rabbi, bihaqi nur Muhammad ya. Dan buat sahabat-sahabat yang ingin mensucikan jiwanya yang masih dalam program mani tobat ya, mani tobatnya adalah bacakan pada akhir adalah ya Rahman, ya Rahim, ya Nur, ya Wadud 7 kali. Ya Nur atau ya Wadudnya 7 kali. Kemudian juga apa namanya? Karena nah itulah kita nggak bisa hidup ini asal-asalan begitu kan tadi semua, karena gelombang energi negatif di akhir zaman ini makin meningkat. Kalau seandainya kita menggunakan cara yang sama dengan yang cara sebelumnya, maka kita mungkin barangkali hari ini kurang berfaedah tadi semua. Ya, demikian pula pada sholat kita. Bagi Anda yang masih melaksanakan sholat maktubah ya, maka juga sama. Bagaimana adalah melepaskan diri sebelum sholat ya. Maka Abah selalu ajarkan, Abah tidak usah ajarkan lagi malam hari ini tentang melepaskan diri, mempanahkan diri adalah sebelum sholat. Siapa yang sholat itu? Tadi minimal kamu sadari yang sholat itu adalah sebelum kamu takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka pastikan bahwa yang hanya ada yang Allah lah yang sholat itu, gitu. Atau minimal ruhmu yang sholat, gitu. Jadi maka termasuk dalam sholat supaya sholatnya berfaedah, karena inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Maka sebenarnya sholat itu bisa menarik rizki, karena as-sholat ad-du'a. Tetapi yang berarti persoalan sekarang sholatnya kebanyakan manusia, karena sholatnya nggak sholat. Pada saat kamu sholat, melakukan sholat, maka sebenarnya kita belum sholat. Karena itulah kenapa Allahu Akbar itu adalah diangkat dari bawah, dan akbar adalah setelah semuanya adalah hilanglah kamu, aku 4, aku 3, bar, maka berarti yang disebut sholat adalah maka apa namanya, maka dalam sholat itu adalah ada syahadat nanti di penghujungnya. Jadi bereskan setiap itikad sebelum minum, makan, baca bismillahirrahmanirrahim, 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 yaduru ma'asmi sayyidun alim. Tidak boleh lagi ada kamu ketakutan dengan apapun, bahwa ini asam urat, ini kolesterol, ini apa, nggak usah tadi semua ya. Orang tauhid sudah nggak ada begitu tadi semua. Tidak ada, ingat, doro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusur. Nggak ada makanan apapun yang bisa memberikan darurat. Doro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusur. Ya,
Maka insya Allah kamu kalau seandainya begitu dalam hal melakukan apapun, dalam bekerja, dalam apa semua ya, terlebih lagi dalam ibadah dari semua. Karena ibadah itu abadah yang butuh ibadah itu mengabdi. Justru adalah bukan kita untuk menyembah dia, kita mengabdi kepada dia. Yang sebenar-benarnya diri kita itu adalah tidak punya daya upaya. Yang sebenar-benarnya diri kita tak berilmu, tak hidup, tak mendengar, tak bicara, tak berkalam, tak bergerak. Yang sebenar-benarnya ada hanya Allah. Yang sebenar-benarnya yang bicara adalah kalam Allah. Yang sebenar-benarnya mendengar adalah samanya Allah. Yang sebenar-benarnya melihat adalah basarnya Allah. Yang sebenar-benarnya bicara adalah kalam Allah. Yang sebenar-benarnya bergerak pada kaki adalah kudrat iradat Allah. Pada tangan, pada segalanya tubuh kita. Sehingga hilanglah keberadaan diri kita. Itulah tujuan sholat. Allahu Akbar. Akbar itu berarti sudah habislah segalanya. Tadi semua ya. Nama faidah kodo itu sholat fadkurullah. Maka setelah sholat ada ingat. Nah bagaimana kita ingat? Nah inilah banyak orang habis sholat adalah berdoa. Boleh nggak bahas berdoa habis sholat? Sebenarnya kalau berdasarkan hadis faidah kodo itu sholat fadkurullah. Kita suruh ingat ya. Sama, faidah kodo itu manasikakum fadkurullah kadikrikum aba'akum. Setelah engkau telah selesai melaksanakan manasik haji, ingatlah kepada Allah sebagaimana kamu ingat pada bapak kamu. Tadi semua, ya. Itu cara Allah menyampaikan. Tetapi yang sebenarnya, faidah kodo itu musolat fadkurullah. Setelah engkau beres melaksanakan sholat, dikirlah kepada Allah, maka apa ajarkan dikirnya dibagi, dikir syariat, dikir tarekat, dikir hakikat, dikir makrifat. Dikir syariat adalah apa? Sadar sebenarnya adalah tubuh ini fi'il Allah, itu saja. Sadar bahwa sesungguhnya gerak apapun makhluk di depan kamu fi'il Allah, gerak istrimu, gerak anakmu, gerak siapapun apapun. Nah kemudian baca lagi, gerak itu ada dibagi, ada berdasarkan jalalnya, koharnya, jamalnya, dan kamalnya. Pasti setiap hari itu gerak makhluk dan digerak dirimu sesuatu yang sesuai sejalan dengan yang menyenangkan hatimu, atau barangkali juga yang sesuatu yang berseberangan dengan diri kamu, karena akan ada 4 dari sifat-sifat, bisa jalalnya, bisa koharnya, bisa jamalnya, bisa kamalnya. Dia bisa memperlihatkan dirinya pada setiap hari pada kita dengan kekasarannya, atau juga bisa dengan kelembutannya. Jadi intinya ya sahabat, kalau sudah belajar pada makom tauhid adalah bagaimana kita melepaskan diri kita itu dari wudhu. Wudhu itu memisahkan, sholat menyatukan. Nah gitu, sama aja. Ya, jadi abadah ya wudhu ibadatan itu kita menjadi hamba. Maka pada saat kita mau pergi ke gunung, ke sawah, kita baca. Assalamualaikum ya datu duan. Assalamualaikum ya datu isran. Assalamualaikum ya datu gamat. Tadi semua. Wahai penjaga daratan, wahai penjaga lautan, wahai penjaga gunung, wahai penjaga pohon. Itu semuanya adalah tadi semua. Ya, insya Allah orang-orang yang selalu adalah menjaga tubuhnya tadi semua. Wong di Jawa orang apa namanya? Oh, di Jawa itu sahabat sampai pedang aja, sampai apa keris aja dicucikan terus, dimandikan. Nah kita ini manusia nih jarang mandi ya. Khusus gitu kan tadi. Padahal sebenarnya kita ini lebih penting daripada mereka. Kita harus ada mandi khusus tadi semua ya. Maka Abah saya ajarkan, ayolah mandi yang sebenarnya mandi tadi semua. Jadi itu ada penjaga daratan, ada penjaga lautan, ada penjaga dan ada penjaga segala penjaga tadi. Termasuk penjaga daripada apa? Penjaga daripada peluru, penjaga daripada besi, penjaga daripada segala makhluk itu ada penjaganya. Tadi semua ya. Kalau kalian nggak ngerti nama penjaganya, saya katakan tadi. Makanya kenapa kalau orang tua dulu sahabat kalau pergi kemana-mana pamit tadi semua ya. Assalamualaikum, hai numpang-numpang ya yang ada di sini. Semoga semuanya ya diberikan kebahagiaan oleh Tuhan. Kita doakan tadi semua ya. Tapi kenapa kalau misalnya kalau kita datang pada satu tempat kita congkak di situ, nah disitulah semua timbul masalah semua ya. Jadi pahami ya sahabat, kita dari mulai rumah kita. Nah buat rumah kalian yang apalagi rumah yang baru belajar punya rumah, rumahnya itu bedakan ya. Nabi mensunahkan adalah membakar buhur tadi semua. Kenapa sih Pak? Ada juga yang bertanya, kenapa sih rumah itu? Ya
Jangan kamu anggap bahwa kamu tuh hidup sendiri gitu kan tadi semua. Tadi, maka biasakan di dalam rumah itu bakar adalah buhur wangi-wangian yang disukai oleh diantaranya adalah oleh Rasulullah, oleh gurumu, oleh siapapun gitu tadi semua. Wangi-wangi yang ada khusus tadi semua ya. Ya, apa namanya, apalagi di tempat kamu tirakat, di tempat kamu adalah duduk belajar mengosongkan diri, adalah keluar nafas tadi semua, tangan atas kiri di atas, tangan bawah tadi semua, kaki kiri naik ke atas kaki kanan ya, tangan kamu di atas perut, di bawah ini kamu ais tadi semua, kamu masuk keluar nafas tadi semua, itu biasakan sahabat ya. Karena sebetulnya kamu sedang menyatukan dengan energi luar. Karena pada dasarnya adalah ada frekuensi yang harus kamu satukan. Sama saja handphone ini bisa kalian tonton karena ada frekuensi. Kalau nggak sejalan, nggak sefrekuensi, tentu bahwa tidak akan kamu bisa melihat Abah dengan apa yang di YouTube maupun yang di Facebook tadi semua. Nah, dengan alam ini pun kita punya frekuensi tadi semua. Kamu akan bahagia dengan menyadari, menyambungkan dengan frekuensi ini. Maka sebenarnya ruh kita ini nggak di tubuh kita sebenarnya, tapi ada masuk nafas, keluar nafas. Maka di sini ada nufus, di sini ada nafas, di sini adalah ada tanafas. Tanafas itu saraf yang membuat diri kita adalah yang mengontrol. Tadi itulah kenapa kamu itu harus duduk di waktu di mana gelombang theta itu ada. Jam berapa? Sebelum tidur. Ini jam-jam segini gelombang theta kamu sedang bagus. Sebelum tidur biasakan kamu berwudu. Ya, berwudu secara syariat ya, tadi semua biasa. Tapi setelah syariat wudu, kamu yang lebih utama wudu secara tharikat. Bagaimana mengembalikan la hayun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun. Kembalikan itu wudu namanya. Wudu itu memisahkan yang tadinya kamu anggap milik kamu, kembalikan pada punya Allah. Sehingga kamu sadar apa namanya yang disebut wudu itu ya memisahkan, sholat menyatukan sebetulnya tadi semua ya. Maka itu yang dilakukan ya, dengan energi yang ada di alam ini semua, masuk keluar tadi semua ya. Kan kamu tuh nggak mikir bahwa di sini tuh ada energi dari sini, ada gelombang elektromagnetik sebetulnya. Yang sebetulnya kalau seandainya diukur oleh alat, ini bisa diukur dari semua. Berapa? Termasuk juga terangnya ruangan ini. Dengan hukum Newton bisa dihitung. Karena memang di alam ini, nah inilah, cuma kebanyakan dari kita kurang sadar, kurang peka terhadap itu. Ya. Jadi amalia yang bisa kamu lakukan adalah bagaimana kamu menyatukan frekuensi tadi semua. Bagaimana menyatukan frekuensi tadi? Menyadari nafas masuk, nafas keluar. Ya. Tadi duduk tertentu di waktu gelombang, karena kamu ada saraf kamu itu menentukan gelombang theta, gelombang gamma, gelombang alfa. Nah, itulah gelombang beta. Gelombang beta itu gelombang adalah yang selalu di otak itu adalah berpikir adalah UMR tadi semua. Kuli, ya itu gelombang kuli, gelombang beta itu. Maka jangan biasakan dengan berpikir di waktu gelombang beta. Itu kan itu gelombang kuli itu tadi semua. Maka yang selalu dipikirkan oleh kamu adalah UMR, kemudian beras. Nah, itulah tadi semua SPP. Nah, kan sebenarnya kamu itu bisa berpikir yang jauh lebih hebat daripada itu. Maka biasakan adalah bagaimana sebelum tidur. Kayak sekarang nih, sekitar jam 11:30. Maka sengaja Abah ajak kesadaran pada malam hari ini, kita nanti di penghujung kita latihan bareng bagaimana menyambungkan dengan frekuensi alam ini tadi semua, sehingga ada vibrasi tadi semua ya, sampai sebetulnya vibrasinya bisa kamu rasakan. Maka kapan kamu bisa duduk satukan vibrasi tadi semua adalah yang bisa merasakan responsi adalah sebetulnya adalah apa yang disebut dengan rasa pada kulit, pada bulu tadi semua. Kadang-kadang mereka itu pada saat apapun berdiri, sahabat. Nah, sebenarnya kalau kalian ingin belajar tentang di mana yang ada jinnya gitu, kalian matikan lampu, sebetulnya tangan kalian berjalan aja begitu, ikutin ruangan, kalian akan lihat kalau sebetulnya adalah kalau bulu kalian di mana di situ berdiri, di situ dia ada.
Atau yang kedua bisa kalian juga membuktikan adalah ruangan itu kalian matikan, kemudian berjalan, gunakan apa namanya sensitivitas kulit. Di situ ada anget, di sini dingin, biasa, di sini panas, di sini itu dia, itu gitu kan tadi semua. Itulah ya sebenarnya kita ini karena kita nggak sadar tadi semua, tapi dampaknya buruk sahabat, karena energi mereka itu negatif. Ya, bukan jahat, mereka nggak jahat, kecuali adalah kadang-kadang jahat itu datang dari kitanya yang jahat tadi semua ya. Nah itu, termasuk juga dalam sholatnya tadi bagaimana napas masuk, usahakan sebelum bangun tidur. Bangun tidur adalah yang paling bagus di antara jam 2 sampai jam 4 lah. Silakan mandinya baca dulu kepada air bismillahirrahmanirrahim, nurullah nurul rabbi bihaqi nur Muhammad, ya Rahman ya Rahim ya Nur ya Nur ya Nur ya Wadud ya Wadud ya Wadud. Tiupkan pada air, kemudian buyurkan kepalamu dari semua, biasakan mandinya adalah la ilaha illallah, ya Allah sucikanlah tubuhku. Kita ini minta pada Allah, ya Allah sucikan tubuhku. Jangan sampai tubuh kita ini menjadi penghalang, wujudu kadanbun tadi semua. 3 kali dalam hati, lidah ditekukan di kamar mandi, tidak boleh mengucapkan kalimat itu. La ilaha illallah, kemudian tadi Allah, Allah, ya Allah sucikan adalah namaku, apa namanya, hatiku. Kemudian setelah yang ketiga, sucikan jiwaku. Nah itu. Jadi sucikan badanku, sucikan adalah hatiku, sucikan jiwaku. Itu penghalang kita. Badanku penghalang adalah syirik jali. Hatiku ada syirik hobi. Jiwaku di situ ada syirik syir. Tadi semua. Ya. Nah itu. Jadi amalia itu setiap hari kita amalkan. Mandinya, kemudian biasakan baca. Kamu kalau nggak percaya, baca tuh profesor siapa dari Jepang. Air yang kamu pakai buat mandi atau makanan yang kamu tiupkan bismillahirrahmanirrahim, itu mereka bereaksi. Dan mereka akan menjadikan sesuatu yang berkah atau tidak berkah. Sesuatu yang baik buat tubuhmu atau tidak baik. Tergantung kepada apa yang kita bacakan pada makanan itu, pada minuman itu. Ya. Tadi. Jadi makanya bacakan pada buat mandinya tadi semua, guyurkan, termasuk juga buat istinja ya. Istinja ya. Bagaimana istinja? Istinja itu ya untuk setelah mandinya benar, kemudian juga itiqodnya benar, juga istinjanya juga harus benar. Ada istinja awal, ada istinja akhir, tadi semua. Bagaimana adalah membersihkan lubang anus, adalah dicolok kurang lebih berapa 2 cm, adalah diputarkan, adalah suara jarum jam, kemudian putarkan balik. Itu juga penting sahabat. Penting. Ya. Nah, itu ya. Jadi kalau tanya Abah tentang amalia, yaitu amalia yang dilakukan harian. Selain tentu saja ada zikir, ucapan tadi kan untuk menyaksikan fil Allah dengan apa? Dengan zikir la ilaha illallah. Dan zikir la ilaha illallah itu juga punya makna. Aku bukan jasad, aku bukan pikiran, aku bukan perasaan. Lepaskan aku 4, aku 3, aku 2-nya. Biarkan dia mengingat dirinya. Tadi semua. Itu baru zikir. Nah, zikir, jadi itu ya, siapa Mas Darmawan. Jadi yang kedua adalah apa namanya, termasuk adalah zikir dengan penyadaran hati tadi semua. Pertama, sadar bahwa perjumpaan dengan jasad adalah aku menyaksikan pada tubuhku ini adalah segala apa yang dilakukan oleh tubuh ini la tataharaku zaratun ila bidnillah, maka menyadari inilah fi'il Allah pada tubuhku. Itu dikir udah. Nah, kemarin perjumpaan secara asma. Sebenar-benarnya tubuh ini diperintahkan oleh hatiku, dan hatiku itulah asma Allah. Berarti sebetulnya tubuhku ini diperintahkan oleh Allah untuk diam atau untuk bergerak. Itu sudah zikir adalah secara asma. Berliko dengan asmanya. Barulah liko dengan rasa. Maka zikir dengan secara hakikat adalah merasakan tadi. Ya.
Merasakan nafas, nafas masuk, penglihatan. Kan penglihatan bisa melihat itu rasa, pendengaran juga rasa. Sambungkan. Sebenar-benarnya melihat itu bukan aku. Sebenar-benarnya mendengar juga bukan aku. Sebenar-benarnya bicara bukan aku. Supaya apa? Supaya dia itu adalah tadi. Makanya ada tahalli, tahalli, tajalli. Supaya dia menggunakan kita adalah. Maka kata Allah, innal abdi idha ahbabtuhu qataltuhu wa qataltuhu wa anadiyatahu. Jika seorang hamba itu sudah mencintaiku dan mengembalikan segalanya adalah apa yang menjadi milikku kepadaku, maka aku bunuh dia. Pak tadi, innal abdi idza ahbabtuhu qataltuhu wa qataltuhu wa, ketika aku membunuhnya, akulah menjadi penggantinya. Maka sekarang penglihatan dia, pendengaran dia, maka jangan aneh nanti. Penglihatan kamu lebih tajam, pendengaran kamu bisa mendengar, bahkan nanti kamu juga bisa membuktikan ratusan kilometer, tiba-tiba kamu mendengar suara bapak kamu, barangkali kamu di Jawa, bapak kamu di Sumatera, kok aneh, itulah ya. Mungkin awal-awal akan datang yang kadang-kadang sebetulnya suka ada dengungan pada telinga yang kalian tiup. Nah itu, sebetulnya itu bukan dengungan. Sebetulnya ada seseorang yang sedang bicara kepada kamu, cuma kamu nggak mampu menerima berita itu sesungguhnya. Nah itulah tadi, kalau soal itu aku 4, aku 3, aku 2-nya sudah dibersihkan, banyak hal tadi yang bisa kita lakukan ya sahabat. Barangkali itu sajalah untuk sementara dari Abah. Ya, amaliyah buat mandinya. Tadi semua yang penting adalah bagaimana bacakan pada makanannya, pada minumannya. Kemudian adalah nanti setelah kalian melakukan itu, maka perintahkan oleh kalian diri kalian ini sendiri. Tadi semua ya. Tadi perintahkan, hei tubuh, kamu ini pantas kaya, pantas sukses, pantas bahagia. Kamu perintah dia. Tadi semua ya. Nah, itu tapi tadi sucikan dulu. Bersihkan dulu, kemudian tadi. Pokoknya sampai pada batas ada yang bertanya ke Abah, sampai kapan saya ini mandi tobat? Sampai kamu merasakan nyaman, sampai kamu tidak merasakan bahwa kamu sudah tidak butuh apa-apa selain mandi itu sendiri yang kamu rasakan nikmat. Nah itu berarti kamu sudah sudah mulai digendong sebenarnya dari semua ya. Dan pada saat kamu sudah tidak lagi memilih dan menyalahkan, nah itu sebetulnya kamu sudah baik sebetulnya. Kamu sudah tidak lagi, oh ini kafir, ini, itu kamu sudah baik dari semua. Oh ini berkah dan tidak berkah, kamu sudah bebas di situ, kamu itu. Nah itu aja patokannya. Pada saat engkau sudah bukan lagi sebagai jiwa yang yang amaroh, yang selalu memilih yang kamu sukai, itulah cirinya saja. Nah sebelum ciri itu ada, terus mandi. Bagaimana itikadnya, bagaimana bacaannya, bagaimana ininya, bagaimana zikirnya, dan bagaimana napas masuk, napas keluar yang harus kamu rasakan tadi semua. Syirullah dan nirullah. Buat teman-teman yang merokok, kata Abah juga, gunakan napas masuk adalah hu, adalah kemudian tadi semua. Boleh kamu catatkan apa yang kamu inginkan, termasuk juga menghilang, menghapuskan adalah noda-noda yang pernah dicatat di kehidupan sebelumnya tadi semua ya. Buang dengan napas keluar. Maka tadi perlunya semedi. Kenapa Nabi Muhammad di Gua Hiro itu berbulan-bulan hadir bersemedi tadi semua ya. Kenapa Nabi Musa itu bersemedi sampai ke Bukit Turisin tadi semua ya. Karena memang pada dasarnya adalah bagaimana kita adalah belajar menyatukan dengan energi, sebutnya energi alam. Tapi sebenarnya energi semesta, tapi sebenarnya adalah itulah cara menyatu dengan Tuhan. Karena Tuhan ini al-alamu miratu al-haq, bagaimana satukan dengan dirimu tadi semua. Kalau ibaratkan ini air tadi semua, sekarang kamu belajar, kamu sekarang masukkan, kembalikan kepada Bahrul Hayat. Kamu jangan bawa botol, ini tulisannya misalnya Ades. Kamu jangan lagi membawa nama kamu, Sudin, Mamad, Ibrahim, Usman. Kamu adalah bagian dari air itu. Lepaskan botolmu, lepaskan cangkangmu tadi. Aku 4-mu, aku 3-mu. Satukan air yang ada pada dirimu dengan kehidupan ini sendiri, sahabat. Dengan apa? Napas tadi semua. Yang menjadikan kita tidak bahagia adalah kamu masih manusia botol. Kamu dibatasi, kata Abah juga. Inilah pembatasnya tadi semua. Ya, walaupun botol yang sudah warna ini sudah baik, artinya bahwa dia sudah mulai tembus, tapi tetap kamu tidak akan sempurna kebahagiaannya. Tapi kalau bisa adalah kamu adalah sudah tidak ada lagi aku dan kamu gitu loh. Nah, itulah yang nanti pada saat jiwa itu sudah tidak lagi ibadahnya dalam aku, bukan lagi
aku melihat tubuh yang lihat makhluk Tuhan nggak hanya nampak Tuhan lebih nyata, lebih indah, lebih besar dari apapun. Sehingga pada saat kau pandang Allah itu lebih besar dari segala sesuatu, maka kamu pun nggak dijajah hati kamu, nafsu kamu ingin menginginkan segala sesuatu. Karena di hatimu sudah Allah terlalu besar, Allah terlalu indah, terlalu itu kata Abah. Kalau Abah suruh milih antara harta $1 juta dan milih mati dan hati itu kembali pada Allah, maka Abah lebih milih mati. Karena tidak bisa dibandingkan Allah dengan apapun. Nah, pada saat justru Allah yang nggak ada harganya, nah inilah persoalan manusia. Sehingga manusia terjebak, membutuhkan di otaknya memikirkan kontrakan yang 400.000, 500.000. Nah, disitulah sebetulnya manusia itu menjadi manusia yang tidak bahagia. Padahal pada saat engkau anggap Allah itu terhalang oleh 400.000 yang kamu pikirkan, maka sungguh tidak berharga Tuhanmu itu di hadapanmu. Tadi semua ya. Padahal kalau seandainya jangankan 400.000, $1 triliun sekalipun, kamu tidak akan pernah mau memilih harta itu kalau dibandingkan dengan Allah. Coba saja kamu tanya dirimu sendiri, ya Allah, kalau hari ini saya disuruh kasih mobil Mercy, kemudian dan uang $1 juta di bank, atau buat teman-teman Malaysia adalah 1 miliar ringgit di bank tadi semua, dan saya punya rumah mewah, ataukah saya pilih mati bersama Allah? Tapi kalau kamu masih pilih itu berarti kamu belum, apalagi dengan duit kecil. Tadi semua Allah terhalang dengan 1.000 ringgit, 500 ringgit, Allah terhalang dengan 20 ringgit, Allah terhalang dengan 20.000, 100.000 atau harga kontrakanmu. Nah, inilah masih masalah. Artinya untuk melihat apakah jiwa itu sudah merdeka, sudah terbang, lihatlah. Kalau kamu melihat makhluknya berarti Allahnya masih kecil. Nah, itulah ya. Tapi kalau kamu sudah melihat Allahnya, maka segala makhluk ini kecil. Maka berapapun yang diperlihatkan bandingkan Allah atau $1 miliar, maka engkau tetap milih Allah. Kalau engkau sudah ngerti. Karena Allah lebih indah dari $1 miliar dari semua. Ya. Nah itu ya barangkali. Nah itu hanya akan terjadi kalau tadi makannya, minumnya, istinjanya, kemudian kamu akan memandang segala sesuatu itu kecil. Maka Allah lah lebih besar di matamu. Setelah Allah lebih besar di matamu, maka dunia ini akan menjadi milikmu. Dunia ini akan tunduk patuh padamu. Karena konsepnya innalillah, semuanya milik Allah. Tadi wa inna, dan semuanya milik Allah, lillahi, kepada Allah lah roji'una, dikembalikan. Nah, bagaimana caranya dolar kembali kecuali kepada Tuhan? Bagaimana laut, gunung, sawah, kebun, Mercy dan lain sebagainya kembali pada Allah? Pasti dia harus ngikut kamu. Itu caranya, ngikut kamu. Ngikut siapa dia? Dia nggak bisa roji'un sendiri. Maka tadi dia jadikan ujian kepada kamu. Kalau di hati kamu dia yang berharga, maka kecil lah tadi semua. Tadi ada jemaah Abah dari semua. Kadang-kadang dulu masih sikapnya bagus, maka dia lebih mudah tadi semua. Tapi pada saat kelihatan duitnya dia terhalang dengan duitnya, terhalang dengan ini, maka tadi semua. Mulailah kesulitan sedang dibuatnya sendiri tadi semua. Terima kasih, mohon maaf kekurangan. Sekali lagi Abah juga mau istirahat, sehat semua. Tadi yang jelas Abah menggunakan waktu adalah untuk baru beberapa ya, nanti amaliyah termasuk apa yang harus diucapkan dan lain termasuk juga sholawat, dan insya Allah Abah ijazahkan semuanya. Termasuk ada sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ad-duril azhar wal yaqutil ahmar wa nuril adhar wa syirillahil akbar. Itu adalah sholawat yang luar biasa. Atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub al-alil qadri wal adimil jah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, sholawat itu selalu pada tubuhmu. Termasuk juga sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqad. Termasuk juga sholawat itu adalah, kenapa? Buat teman-teman MDNH adalah selalu setiap habis sholat amalkan itu sholawat. Karena sholawat nariyah adalah tentang tubuhmu juga dari semua ya. Tanhalu bil uqad adalah ibaratkan benang yang kusut tadi ngejelimet begitu, maka insya Allah dengan sholawat nariyah maka akan diluruhkan tadi semua. Tanhalu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqdu bil hawaij wa tunalu bihi raghaib wa husnul khawatim. Di penghujungnya adalah husnul khatimah ya.
apapun amalia yang kamu lakukan, insya Allah husnul khotimah tadi semua ya. Di baik, husnul khotimah itu baik di penghujung tadi semua ya. Sehat semua, mohon maaf atas kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dari Bangkok, Thailand, Abah dari kamar hotel. Semoga mendoakan semua sehat berkah. Terima kasih ya.